Shalom, selamat pagi. Senang bertemu kembali ya di doa pagi ini. Kita mau doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tidak peduli berapa kali pun kami masih punya kesempatan untuk datang dan menyembah Tuhan. Kami mau selalu menganggapnya seperti kesempatan yang pertama dan kesempatan yang terakhir. Kami mau antusias, kami mau berterima kasih, kami mau bersyukur, kami mau menikmati hadirat Tuhan, kami mau bersungguh hati, kami mau mendekati Engkau dengan penuh ucapan syukur, karena sungguh setiap kali berbicara tentang Tuhan, hati kami tidak pernah bisa berhenti bersyukur. Tuhan, terima kasih. Tidak ada tempat yang terindah, tidak ada tempat yang terbaik, tidak ada tempat yang termulia lebih daripada hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, kami minta pagi hari ini Engkau mengambil alih segala sesuatu, supaya sungguh Roh-Mu berbicara dalam hati kami. Amin. Mari kita lebih dalam lagi menyembah dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami rindukan hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu, memuji-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu dan kami puji Engkau. Haleluya. Selamanya Engkau yang layak terima pujian, terima hormat, pujian, sembah kami. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Pagi ini kami mau menikmati kebaikan-Mu, kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, menyembah memuji-Mu Yesus. Hanya Kau yang kami tinggikan. Oh haleluya. Terima
terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan kami rasakan, Kau nyatakan di tempat ini. Oh haleluya. Lebih lagi menyembah-Mu, lebih lagi kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, sebab Kau layak terima pujian kami. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih tinggi lagi katakan, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak Tuhan. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi lebih sungguh katakan, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak Yesus.
Tuhan Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, dengan kekuatan kami Tuhan, dengan segenap hati kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang layak untuk kami puji, satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah, satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami tidak pernah bisa berhenti berterima kasih memiliki Allah yang seperti-Mu. Kami memuja-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Kami enggak sempurna Tuhan, tapi semua yang ada pada kami berikan untuk menyembah-Mu Tuhan. Sungguh Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah. Kami bersyukur untuk Allah yang seperti-Mu. Kami berterima kasih untuk privilege yang Tuhan beri untuk bisa menyembah Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat. Kami mengucap syukur, berkati doa pagi pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Pagi ini sebelum kita sampaikan sesuatu ya, saya pengen cerita apa yang saya renungkan gitu ya. Ketika saya mendapatkan tugas ini, saya merenungkan apa ya yang diperlukan oleh jemaat, apa ya yang kita ini perlu untuk pikirkan hari-hari ini gitu ya. Kalau kita di Gereja Mawar Sharon, kita sedang ada dalam sebuah kegerakan yang besar, kita sedang ada CG Fund dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan jemaat ribuan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya mikir apa ya yang jemaat ini perlukan dan lain sebagainya. Saya dibawa sama Tuhan untuk masuk ke dalam satu perenungan tentang manusia itu kan macam-macam ya. Ada pria, ada wanita, ada tua, ada muda, ada kaya, ada miskin, ada berbagai macam tingkat sosial, lalu kemudian ada berbagai macam tipe karakter dan lain sebagainya. Manusia itu beragam dan macam-macam. Mereka punya latar belakang yang berbeda, kehidupan sosial yang berbeda dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba Tuhan membawa saya merenungkan satu hal begini. Tapi ada satu yang sama, semua manusia sama. Nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, nggak kaya, nggak miskin, apapun tingkat sosialnya, bagaimanapun tipe karakternya dan lain sebagainya, ada satu hal yang sama, yaitu apa? Semua kita ini cuman diberi kesempatan sama Tuhan untuk hidup satu kali. Semua kita ini suatu hari akan mati dan kita cuman punya satu kali kesempatan untuk hidup. Itu membuat saya mikir gitu ya, terus membuat saya merenung dan saya tiba-tiba saya kepengen sampaikan hal ini, kita akan belajar sama-sama gitu ya. Saya tiba-tiba berpikir apa yang kita harus lakukan, bagaimana caranya kita ini bisa menghargai satu kehidupan yang cuman sekali, dan bagaimana kita bisa membuat hidup kita ini jadi ada artinya. Karena satu kali hidup selesai, tidak bisa diulang gitu ya. Dan semua manusia akan sampai ke sana gitu ya. Saya belajar sesuatu, bagaimana caranya kita menghargai hidup kita yang cuma satu kali dan membuatnya menjadi berarti. Yang pertama kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 ya, saya bacakan ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita mau menghargai hidup kita yang cuma satu kali gitu ya. Yang pertama dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang pertama kita harus menyadari bahwa kita ini buatan Allah. Lalu kemudian kita ini buatan Allah, ciptaan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Nah, saya mikir begini, terimalah kenyataan bahwa kita ini hanya ciptaan. Dan kita ini tidak bisa lepas dari pencipta kita. Terimalah kenyataan bahwa semua kita ini butuh yang namanya Tuhan Yesus, pencipta kita. Ya, orang mau mengakui, tidak mengakui. Ada orang yang memang mengakui kebutuhannya akan Tuhan. Ada juga yang merasa, aku cukup kuat, aku tidak perlu Tuhan dan lain sebagainya. Aku tidak percaya Tuhan. Tapi ternyata itu enggak
nggak tergantung dari pengakuan kita, nggak tergantung dari pengertian kita, nggak tergantung dari apapun, tapi sebuah kenyataan bahwa kita ini ciptaan Allah. Dan waktu kita diciptakan, kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dan kita semua ini butuh pencipta kita. Kita tidak bisa selamatkan diri kita sendiri, gitu ya. Saya mendapatkan ayat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saya mau mengakui kebutuhan itu atau enggak, saya sudah menyadari bahwa saya butuh pencipta saya atau enggak, tapi ternyata saya ini cuma ciptaan yang enggak bisa apa-apa tanpa pencipta saya. Lalu saya tidak bisa selamatkan diri saya sendiri, gitu ya. Dikatakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam yang lain kecuali di dalam Yesus. Jadi saya perlu Yesus, itu ya. Itu yang perlu kita sadari. Lalu kemudian ada ayat dalam Kolose 1 ayat yang ke-34. Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya ciptaan yang sudah jatuh di dalam dosa ya, kita tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, di dunia yang seperti ini. Saya butuh pengampunan dosa. Dan dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, kalau saya mau hidup saya berarti, saya harus menerima dulu kenyataan bahwa saya ini orang berdosa yang tidak bisa apa-apa, tapi ada Yesus penebus yang siap untuk menebus dosa saya, yang siap untuk mengubah hidup saya, yang siap untuk menghargai hidup saya, dan hidup saya bisa menjadi berharga di mata Tuhan. Kalau sebelum itu saya ini cuma debu tanah yang suatu hari debu kembali kepada debu, ya seperti itu. Lalu kemudian ada ayat lagi dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi saya menyadari bahwa iya manusia itu beragam macam-macam, pria, wanita, tua, muda, berbagai macam tingkat sosial dan lain sebagainya, latar belakangnya beda dan lain-lain gitu ya. Tapi semua sama, semua kita hidup cuma satu kali, dan ternyata kita semua butuh pencipta kita. Karena kita nggak bisa selamatkan diri kita sendiri, ya. Hanya karena penumpahan darah Yesus hidup kita menjadi berarti. Kalau kita menerima pengorbanannya Tuhan Yesus, hidup kita menjadi berarti. Itu yang saya sadari. Lalu kemudian setelah saya menyadari itu, oke, kalau saya sudah menyadari kebutuhan saya akan Tuhan, saya menerima Tuhan, saya memiliki Yesus dalam hati saya, lalu apalagi langkah berikutnya? Kalau setelah saya terima Tuhan, saya sungguh-sungguh saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan kemudian saya masih diberi hidup, tidak langsung mati hari itu. Lalu untuk melanjutkan hidup itu, apalagi yang perlu saya sadari selain saya sadar bahwa saya perlu Yesus? Yang kedua adalah saya perlu untuk belajar terus mendekat kepada Yesus, kepada Tuhan, pencipta saya, dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena banyak orang itu sebenarnya dalam hati mengakui, aku butuh Yesus. Dalam hatinya ada satu kekosongan, dalam hatinya ada satu kehampaan, dalam hatinya ada satu pertanyaan, aku hidup cuman begini terus. Itu untuk apa? Oh, hidup untuk apa? Kalau anak kecil, hidup untuk sekolah. Tapi setelah sekolah untuk apa? Oh ya, supaya dapat pekerjaan. Setelah bekerja untuk apa? Oh ya, supaya dapat uang. Setelah dapat uang untuk apa? Oh ya, untuk membangun keluarga. Setelah bangun keluarga, punya anak, punya cucu apa? Lalu tinggal nunggu anak cucunya menjadi besar, lalu mati dan ganti generasi. Hidup kan cuma berputar begitu terus gitu ya. Nah, saya diajari Tuhan, saya belajar bahwa ternyata banyak orang sebenarnya dalam hatinya itu tahu kalau butuh Tuhan Yesus. Dalam hatinya itu tahu bahwa aku perlu ketemu sama penciptaku. Aku perlu tahu kenapa aku masih diberi hidup. Aku perlu tahu hidup ini untuk apa. Ya, tapi mereka tidak punya keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, jadi
Yang kedua yang saya pelajari adalah dalam hidup yang cuma sekali ini, minta yuk kita belajar untuk berani mendekat kepada Tuhan pencipta kita dengan penuh keberanian. Bukan dengan kurang ajar, tapi dengan penuh keberanian. Ayatnya ada di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21, saya bacakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Kalau kita mau punya keberanian untuk mendekat kepada Allah, yang pertama hati nurani kita tidak boleh tertuduh. Banyak orang itu enggak punya keberanian untuk mendekat kepada Tuhan karena hati nuraninya menuduh. Jadi merasa kayak aku punya dosa yang belum terampuni. Aku kurang bersih, aku kurang layak, aku kurang kudus dan lain sebagainya. Dan di Yohanes ini dikatakan bahwa kalau hati nurani kita enggak nuduh-nuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Lalu kemudian ada ayat lagi di dalam Efesus 3 ayat yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Hanya di dalam Tuhan saya punya keberanian untuk mendekat kepada Allah. Hanya di dalam Yesus saya punya keberanian untuk mendekat kepada pencipta saya. Itu kenapa? Karena saya tahu Yesus sudah mengampuni dosa saya. Karena saya tahu Yesus sudah mengorbankan darahnya untuk menebus dosa saya. Itu membuat saya tidak sempurna, saya masih bisa salah, saya masih bisa keliru, tapi saya tahu saya punya penebus yang sudah menyelesaikan hidup saya. Ya, jadi saya belajar bahwa keberanian untuk mendekat kepada Tuhan itu dimulai dari apa? Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Kalau tidak melalui Yesus, saya tidak punya jalan masuk. Kalau tidak melalui Yesus, saya tidak punya keberanian untuk mendekat kepada Allah. Karena apa ya? Saya akan tertuduh dengan perasaan-perasaan yang terus menghakimi saya dan mengintimidasi saya, gitu ya. Nah, lalu langkah praktisnya bagaimana? Akui dosa kita, akui keperluan kita akan Tuhan, datanglah kepada Tuhan apa adanya. Dan sudah, terimalah pengampunan Tuhan. Ya, kalau ada orang-orang yang kita harus ampuni, ampuni. Kalau kita harus mengampuni diri kita sendiri untuk masa lalu dan kegagalan kita, ampuni. Tapi terimalah kenyataan bahwa kita ini orang-orang yang terampuni di dalam Tuhan. Ya, kalau kita terampuni di dalam Tuhan, hati nurani kita tidak akan nuduh-nuduh kita. Dan kalau kita tidak tertuduh, dikatakan kita akan punya keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, itu. Lalu saya belajar begini. Tuhan itu Allah yang menegur. Memang Dia Allah yang baik, setia, kasih. Bukan berarti Dia lembek terus bisa dipermainkan. Ya, Dia Allah yang memang menegur. Tapi teguran Tuhan itu selalu sifatnya jelas dan memberi kita jalan keluar. Contoh kalau misalnya saya misalnya saya manusia yang masih hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, saya belum sempurna, sedang disempurnakan gitu ya. Lalu saya satu kali misalnya bohong atau saya ngomong kasar yang menyakiti hati orang gitu ya. Teguran Tuhan itu jelas. Saya langsung tahu salahnya apa, saya langsung ngerti saya harus bertobat di area apa. Oh tadi kata-kataku enggak baik, oh tadi kata-kataku nyakiti orang, oh tadi aku bohong, oh tadi aku nipu orang dan lain sebagainya. Lalu itu akan memberi saya keberanian untuk minta ampun, keberanian untuk bertobat, keberanian untuk minta dibersihkan oleh Tuhan. Lalu saya juga akan punya keberanian untuk menanggung konsekuensinya. Kalau harus ada konsekuensinya yang harus saya tanggung, saya akan punya keberanian untuk menanggungnya. Tuhan akan memberi saya kekuatan untuk menanggungnya. Tapi selesai. Tidak ada tuduhan di hati saya. Itu Tuhan. Tuhan itu negur iya. Tapi teguran Tuhan itu jelas dan membawa pertobatan. Nah, bedakan ya. Tuhan memang menegur. Tapi kalau iblis itu bukan negur. Iblis itu pekerjaannya adalah menuduh dan mengintimidasi. Ya, terus memberikan kita perasaan galau dan tidak pernah selesai di hati. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan perasaan aman di dalam Tuhan. Kita cuma merasa aku kurang kudus, aku kurang baik, aku kurang suci, aku kurang beres, aku kurang
sempurna, orang lain lebih baik dari aku, tapi tidak jelas itu yang mana. Kalau saya merasa saya kurang kudus, itu tidak ada kejelasan ini di area apa dan lain sebagainya. Nah kalau itu yang terjadi, itu bukan Tuhan. Itu tuduhan yang dipakai sama iblis untuk membuat kita menjauh dari Tuhan dan tidak berani mendekati Tuhan. Ya, seperti itu. Saya akan satu kesaksian ya. Saya dulu orangnya, saya pernah tumbuh sebagai seorang penakut gitu ya. Panjang ceritanya, pokoknya saya pernah tumbuh sebagai seorang penakut. Lalu satu kali ketika saya sudah bertobat, saya berdoa dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada tuduhan, penakut kok di pikiran saya ada suara, penakut kok berdoa. Terus tiba-tiba saya terintimidasi, saya merasa saya nggak layak, saya merasa saya ini penakut. Kenapa saya berdoa dan berperang, penakut kok perang? Begitu ya. Lalu tiba-tiba Tuhan ngajari saya begini, Kyolan, kamu hanya boleh mendengar satu suara. Dalam hidupmu Tuhanmu cuma satu, jangan dengar banyak suara. Lalu waktu itu saya bilang, Tuhan tapi saya belum bisa membedakan ini suara Tuhan, suara iblis dan lain sebagainya. Lalu saya berlutut dan saya bilang, oke Tuhan, kalau yang ngomong saya ini penakut itu Tuhan, saya minta ampun dan saya bertobat. Tapi kalau yang ngomong saya ini penakut dan menuduh, penakut kok perang. Saya berdiri dan saya bilang, kalau yang ngomong penakut itu Tuhan, saya bertobat. Tapi kalau yang ngomong penakut itu iblis, dia nuduh-nuduh saya supaya saya nggak berani berdoa, nggak berani mendekat kepada Tuhan. Saya bilang, iblis apa urusanmu kepadaku? Kamu bukan Tuanku, aku nggak mau dengar suaramu. Yang berhak berbicara dalam hidupku itu cuma satu. Kita tidak boleh punya dua Tuhan. Ya, lalu kemudian saya bilang, iblis kalau kamu nggak tutup mulut, dengar baik-baik. Sama seorang penakut pun kamu harus kalah. Kalah sama seorang penakut itu lebih memalukan daripada kalah sama seorang pahlawan gagah perkasa. Ya, kalau saya ketemu seorang petinju kelas dunia, lalu datang ke saya dan dia pukul saya, kalau saya kalah, bukan saya yang malu, dia yang malu. Beraninya pukul seorang perempuan yang gak pernah berkelahi gitu ya. Tapi kalau saya berkelahi sama anak umur 2 tahun lalu kemudian saya kalah dan tidak pura-pura kalah, itu lebih memalukan. Ya, jadi jangan mau diintimidasi, mendekatlah kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang harus diberesi, diberesi. Tapi untuk menikmati hidup kita yang cuma sekali, kita perlu belajar untuk berani mendekat kepada Tuhan. Ya, yang terakhir, sadarilah kita ini diciptakan untuk tujuan ilahi, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya, tadi di dalam Efesus itu dikatakan. Di dalam Efesus tadi kan dikatakan kamu diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi sadarilah bahwa kita ini diciptakan dengan tujuan ilahi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, banyak orang itu berkata, oh aku tahu kalau Tuhan itu punya tujuan, oh aku tahu kalau Tuhan itu punya rencana. Banyak orang itu berbicara, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana. Tapi sesungguhnya sedikit sekali yang sungguh-sungguh cari tahu rencana Tuhan apa, tujuan Tuhan dalam hidupku apa, kenapa aku masih diberi hidup. Sedikit sekali orang yang mau cari tahu sungguh-sungguh gitu ya. Kisahnya ada di dalam Yeremia, dan tidak usah semua dibaca ya, saya bacakan lompat-lompat aja, nanti di rumah dibaca lengkap ya. Di dalam Yeremia 42, ini kisah tentang bangsa Israel. Waktu itu mereka dalam kondisi terjepit gitu ya. Nanti dibaca lengkapnya di rumah. Pokoknya singkat ceritanya bangsa Israel dalam kondisi terjepit. Lalu di ayat yang ketiga saya bacakan. Semoga Tuhan Allah memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Mereka datang kepada Yeremia lalu minta didoakan. Tolong tanya kepada Tuhan, kami harus buat apa? Tujuan Tuhan apa? Rencana Tuhan apa? Kami harus melakukan apa? Gitu ya. Jadi mereka datang kepada Yeremia minta ditanyakan kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika Yeremia mempertanyakannya kepada Tuhan dan lain sebagainya, Tuhan jawab. Di ayat yang ke-7 dikatakan sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ya, sesudah 10 hari Tuhan jawab gitu kan. Lalu kemudian di ayat yang ke-9, berkatalah ia Yeremia kepada mereka, beginilah firman Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jadi Yeremia berdoa sungguhan, tanya rencana Tuhan, lalu Tuhan menjawab, lalu sama Yeremia disampaikan kepada bangsa Israel. Beginilah firman Tuhan,
Allah Israel, yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jadi ini loh firman Tuhan, kamu kan nyuruh aku tanya rencana Tuhan apa. Sekarang Tuhan sudah berfirman, ini ku sampaikan kepadamu, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu terjadi, kita baca di ayat berikutnya, itu di ayat yang ke-20 sampai 21. Ternyata mereka katanya cari rencana Tuhan kan. Yeremia disuruh berdoa, tanya rencana Tuhan apa. Tapi ternyata sebenarnya mereka tuh sudah punya rencana sendiri, tidak mau tahu rencana Tuhan apa, mereka sudah punya planning sendiri. Jadi ketika sama Yeremia dikasih tahu, ini loh rencana Tuhan, Tuhan maunya kamu begini, nanti dibaca sendiri ya. Seperti itu, ternyata tidak dilakukan. Lalu di ayat yang ke-20 dan 21 saya bacakan ya. Di ayat yang ke-20 dan 21 saya bacakan. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya aku sampaikan kepadamu. Ya, kalau kita mau menikmati hidup kita yang cuma satu kali, kita mau menghargai kesempatan yang Tuhan beri untuk hidup satu kali di dunia ini, kita perlu belajar untuk mengerti tujuan ilahi. Tuhan punya tujuan kenapa Tuhan memberi kita hidup. Tuhan punya rencana untuk kehidupan kita. Tapi banyak orang hanya ngomong Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana. Tapi sesungguhnya tidak mau tahu. Sesungguhnya tidak sungguh-sungguh pengen tahu Tuhan rencananya apa. Kalaupun tahu, sesungguhnya mereka sudah planning punya rencana sendiri. Nah, di sini diceritakan bangsa Israel ini lip service, hanya ucapan bibir saja ya. Dia ngomong sama Yeremia, tanyakan kehendak Tuhan, lalu Yeremia sampaikan kehendak Tuhan apa. Tapi ternyata Yeremia menegur. Yeremia bilang, kamu membahayakan dirimu sendiri loh. Tanya sama Tuhan, mau tahu rencana Tuhan, setelah dikasih tahu, sebenarnya kamu gak peduli. Sebenarnya kamu tetap akan menjalankan apa yang jadi rancanganmu sendiri. Kenapa banyak orang tidak bisa nikmati hidupnya, tidak bisa menemukan harganya di dalam Tuhan. Kenapa aku diberi hidup yang satu kali ini? Karena kita bilang Tuhan punya rencana, tapi sesungguhnya kita tidak terlalu mau tahu. Sesungguhnya kita sudah punya planning full. Aku mau ini, mau itu, dan lain sebagainya. Tanya sama Tuhan, dijawab pun. Sebenarnya mereka tidak mau tahu. Jadi bangsa Israel ini ngatur sendiri. Makanya Yeremia bilang kamu membahayakan nyawamu, kamu ucapan bibir saja dan itu berbahaya bagi kamu. Kamu mempermainkan nama Tuhan. Tanya sudah dijawab, tapi sesungguhnya Tuhan gak diperdulikan. Ya, kita belajar untuk peduli ya. Tuhan maunya apa dengan hidup kita gitu ya. Oke. Kita mau berdoa ya. Kita sungguh-sungguh kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mau kalau ikut Tuhan itu lip service, hanya ucapan bibir saja. Apakah kita langsung sempurna? Apakah kita ini orang yang selalu langsung taat 100%? Pasti enggak. Tidak ada orang di sini itu yang sudah sempurna, termasuk saya ya. Tetapi paling tidak hati kita berkata, aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau aku cari kehendak Tuhan, ya aku cari sungguhan. Kalau Tuhan tunjuki rencananya apa, ya aku akan seriusi, aku akan pertimbangkan itu baik-baik, aku akan doakan itu baik-baik, aku akan belajar melangkah di sana. Walaupun waktu kita merespon tidak sempurna, mungkin harus belajar, mungkin ada gagalnya, mungkin ada kelirunya, enggak apa-apa. Tapi yang penting, waktu kita datang ke Tuhan, kita tidak datang hanya dengan ucapan bibir. Terlalu banyak orang datang ke Tuhan itu hanya ucapan bibirnya aja. Mulutnya saja berkata, aku mau rencana Tuhan, tapi sesungguhnya otaknya sudah dipenuhi dengan rencananya sendiri. Kita minta ya sama Tuhan, saya kepingin kita berdoa ya. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan. Saya berdoa hari ini bagi yang mendengarkan doa pagi ini, Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Engkau Allah yang menjamah hati kami. Kalau ada di antara kami yang selama ini kami beragama Kristen, tapi kami tidak
pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami nggak pernah menyadari bahwa kami ini butuh Yesus. Bagi kami Kristen hanya agama, bagi kami Kristen hanya kegiatan 1 minggu 1 kali kami ke gereja. Kalau itu yang terjadi, saya berdoa hari ini Tuhan, melalui doa pagi ini saya minta kemurahan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen agamawi, banyak orang-orang Kristen yang cuman sekedar Yesus itu pokoknya agamaku. Saya berdoa biar hari ini oleh Roh-Mu Engkau bekerja, dan banyak orang hari ini mengambil keputusan, Tuhan jadilah Allahku, jadilah Tuhanku, jadilah Allahku, jadilah Rajaku, jadilah Juru Selamatku. Aku butuh Tuhan. Aku ini cuman ciptaan yang akan kembali kepada debu. Aku ini cuman ciptaan yang hidup cuman sekali, dan sekali kami selesai dengan hidup ini, kami tidak kemana-mana, kami mati Tuhan. Tapi selama kami diberi hidup, biarkan kami menerima Tuhan, biarkan kami berjumpa dengan Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan, minta anugerah Tuhan oleh Roh-Mu, oleh anugerah-Mu, oleh kebaikan-Mu. Melalui doa pagi ini banyak orang yang mengambil keputusan, aku mau terima Tuhan, aku cuma ciptaan yang tidak berguna kalau aku nggak punya Tuhan. Saya berdoa Roh Tuhan bekerja, dan hari ini juga, pagi hari ini juga saya berdoa setiap kami Tuhan, hati kami terbuka, kami menyadari kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Engkau menyembuhkan banyak orang, Engkau menyembuhkan banyak orang, Engkau menyembuhkan banyak orang, orang-orang yang merasa bersalah, merasa berdosa, merasa tidak terampuni, hidupnya tidak pernah punya damai sejahtera, terus hidup di dalam tuduhan-tuduhan, karena mungkin masa lalunya yang buruk, karena mungkin masa lalunya yang kotor, karena mungkin masa lalunya yang tidak terampuni. Saya berdoa hari ini Tuhan menyembuhkan banyak orang, sembuh di dalam nama Yesus. Semua gambar diri yang rusak sembuh di dalam nama Yesus. Saya merasa ada di antara engkau yang melihat, engkau orang yang bahkan engkau terus menghukum dirimu sendiri karena engkau merasa engkau menjadi penyebab kematian dari orang tuamu. Sebenarnya enggak, tapi engkau mendapatkan tuduhan dari iblis bahwa gara-gara kamu orang tuamu mati. Dan engkau tidak pernah bisa mengampuni dirimu sendiri, engkau tidak pernah bisa melepaskan dirimu dari perasaan bersalah. Tapi hari ini terima pengampunan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua tuduhan-tuduhan dalam pikiran-pikiran orang-orang yang gak berani mendekat kepada Tuhan, karena masa lalu yang rusak, karena masa lalu yang buruk, atau apapun juga, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Aku berdoa mulai hari ini akan muncul banyak orang yang punya keberanian untuk mengasihi Tuhan, punya keberanian untuk mendekat kepada Tuhan, punya keberanian untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa di dalam nama Yesus, melalui doa pagi ini Engkau bangkitkan orang-orang Tuhan, orang-orang yang betul-betul cinta kepada Tuhan. Tidak sempurna, iya. Belum tentu 100% langsung bisa taat, iya. Kami perlu belajar. Tapi aku berdoa Engkau membangkitkan orang-orang yang mau mencari rencana Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari tujuan ilahi. Kenapa mereka diberi hidup dan mereka bersungguh hati dengan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Sekali lagi di dalam nama Yesus aku memberkati. Ada orang-orang yang diselamatkan, ada orang-orang yang diberi keberanian untuk balik berpulang kepada Tuhan, pulang mendekat kepada Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua roh yang mengintimidasi, semua roh yang menjauhkan mereka dari Tuhan, tidak berani mendekat, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu
Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi kami berterima kasih buat orang-orang yang hari ini menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Tuhan dan mengakui keperluannya akan Tuhan Yesus. Terima kasih buat orang-orang yang hari ini dipulihkan dan betul-betul berani mendekati Tuhan dan menerima pengampunan Tuhan apapun kesalahan di masa lalunya. Terima kasih juga Tuhan buat orang-orang yang memberikan diri untuk pakai hidupku Tuhan. Aku mau tahu panggilan Tuhan dalam hidupku. Saya berterima kasih untuk semua perbuatan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengerjakan lebih dari apa yang kami bisa minta. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Selamat pagi. Sampai berjumpa di doa pagi berikutnya. God bless you.